berjumpa lagi dengan saya, Bernard Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai sistem informasi akuntansi. Definisi dari akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Akuntansi merupakan sistem informasi karena SIA mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi, dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Faktor yang mempengaruhi desain SIA. Yang pertama, budaya organisasi. SIA dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia luas, yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Yang kedua, strategi bisnis. SIA dapat mempengaruhi strategi bisnis dalam menentukan langkah-langkah bisnis yang harus diambil oleh manajemen. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. SIA juga dapat mempengaruhi strategi bisnis dan perkembangan teknologi informasi. Contohnya, internet sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya. Secara signifikan dapat mempengaruhi strategi maupun posisi strategis. Dalam sistem informasi akuntansi, kita mengenal yang namanya sistem teknik dokumentasi, yang terdiri dari diagram arus data, flowchart, dan diagram proses bisnis. Diagram arus data atau data flow diagram yang biasa kita singkat dengan DFD, adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, definisi sistem flowchart merupakan penyajian grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait. Sistem informasi di sini meliputi proses, aliran logis, input, output, dan arsip. Sistem operasi yang terkait mencakup entitas, aliran fisik, dan kegiatan operasi. Yang ketiga adalah diagram proses bisnis, atau DPB, Business Process Diagram, adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Misalnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, di antaranya adalah menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan inventaris, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan, ataupun dalam siklus aktivitas pengeluaran yang meliputi pengiriman barang yang dipesan dan penagihan ke pelanggan. Dalam sistem informasi akuntansi, kita mengenal database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Nah, kita akan mengulas mengenai basis data dalam SIA, lalu yang kedua pemrosesan transaksi mengenai siklus pengolahan datanya, dan yang ketiga sistem enterprise resource planning. Database dan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Yang pertama, pendekatan basis. Data dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Misalnya, bagian kredit dapat memandangnya sebagai data piutang, bagian penjualan dapat memandangnya sebagai data karyawan, dan sebagainya. Semuanya terintegrasi satu sama lain. Basis data dalam sistem informasi diartikan sebagai kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer
untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Berikut adalah diagram dari model arus atau siklus transaksi akuntansi. Siklus pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari operasi internal dan dari luar perusahaan, menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Contohnya kita lihat dari diagram ini adalah transaksi ekonomi. Di sini ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus keuangan. Lalu semuanya ini menjadi satu dan kumpul menjadi ini yang namanya siklus pelaporan. Setelah itu barulah dihasilkan yang namanya laporan keuangan. Definisi dari ERP yaitu sistem perangkat modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis ke perusahaan ke dalam suatu sistem terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari implementasi ERP sebagai berikut. Pertama, sistem ERP akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian proses bisnis, serta dapat memberikan wawasan yang luas kepada pembuat keputusan, sehingga dapat melakukan prediksi dan pengambilan keputusan yang akurat. Yang kedua, ERP memiliki fungsi otomatisasi yang akan menjamin aliran informasi tersampaikan dengan jelas dan bebas dari kesalahan. Sehingga proses bisnis menjadi lebih sederhana dan responsif. Sistem ERP akan menyalurkan kepada karyawan informasi-informasi akurat yang dibutuhkan langsung kepada mereka. Ekosistem perubahan yang terintegrasi artinya sistem ERP dapat menyatukan semua unit dalam ekosistem perusahaan. Sistem ERP menjadikan perusahaan yang sedang berkembang memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Berikut adalah karakteristik dari sistem ERP. Yang pertama, sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik tradisional berbasis desktop maupun berbasis web. Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Yang kelima, sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real-time. Di dalam sistem informasi akuntansi, kita juga menemukan yang adanya sistem pengendalian internal, yang biasa kita sebut dengan SPI. SPI adalah kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan dewan direksi dan manajemen secara keseluruhan. Dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Pengendalian berguna untuk mengurangi exposure. Analisis exposure dalam suatu organisasi sering berhubungan dengan konsep siklus transaksi.
Kejadian tersebut menghasilkan transaksi yang dapat dikelompokkan sesuai dengan 4 siklus aktivitas bisnis, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus keuangan. Dalam SIA, kita juga mengenal yang namanya elemen. Nah, berikut adalah elemen dari SPI. Menurut Committee of Sponsoring Organization of Tradeway. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian informasi serta pemantauan pengendalian. Standar etika secara profesional diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Dalam sistem informasi akuntansi, kita mengenal yang namanya pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Pengauditan secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Pengauditan internal, aktivis, penjamin, dan konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, serta mencapai tujuan organisasi. Sifat dari pengauditan ada 4, yaitu yang pertama perencanaan audit, yang kedua pengumpulan bukti audit, yang ketiga evaluasi atas bukti audit, dan yang keempat pengomunikasian hasil audit. Perencanaan audit tersebut menetapkan lingkup dan tujuan, mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, menyiapkan program audit. Untuk pengumpulan bukti audit bisa dilakukan melalui observasi atas aktivitas operasi, pemeriksaan atas dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, kuesioner, pemeriksaan fisik atas aset-aset, konfirmasi pihak ketiga, melakukan ulang atas prosedur-prosedur, memeriksa bukti pendukung atas dokumen sumber, tinjauan analitis penarikan sampel audit. Lalu yang ketiga, evaluasi atas bukti audit, yaitu menilai kualitas pengendalian internal, menilai keterandalan informasi, menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti tambahan, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, mendokumentasikan temuan-temuan audit. Pengomunikasian hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, menyiapkan laporan audit, menyajikan hasil audit ke manajemen. Tahapan audit operasional SIA yang pertama adalah perencanaan audit. Pengumpulan bukti termasuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Mengonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasian. Mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian. Memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian. Menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Menguji pengendalian.
Lalu kita masuk ke dalam siklus MSDM. Tujuan utama siklus manajemen sumber daya manusia adalah melancarkan pertukaran kas dengan karyawan untuk jasa yang dibutuhkan. Sehingga siklus tersebut berpusat pada pembayaran karyawan, atau biasa dikenal sebagai siklus penggajian. Memastikan bahwa status, tarif pembayaran atau gaji dan pengurangan bayaran karyawan telah diotorisasi, bahwa pembayaran dilakukan untuk jasa yang benar-benar diberikan, dan bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan karyawan dicatat, diklasifikasi, diiktisarkan, didistribusikan, dan dilaporkan dengan cepat dan tepat. Informasi yang dibutuhkan dalam sistem informasi MSDM adalah: pertama, berapa jumlah pegawai untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kedua, siapa saja dari pegawai yang memiliki keahlian khusus. Tiga, keahlian mana yang masih langka dan harus ditambah. Keempat, keahlian mana yang sudah berlebih dan harus dikurangi. Kelima, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai. Keenam, apakah kinerja pegawai secara umum membaik atau memburuk? Ketujuh, apakah ada masalah-masalah dengan turnover atau perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran pegawai? Nah, berikut adalah sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar pelaporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan mencakup proses-proses di tempat untuk memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Fungsi utama buku besar dan pelaporan dalam SIA. Yang pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Yang keempat, memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Yang kelima, mengumpulkan organisasi dan mengorganisasi data yang berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu tiap-tiap subsistem siklus akuntansi yang menyediakan informasi mengenai transaksi rutin, manajer keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi, departemen anggaran yang menyediakan angka-angka anggaran, manajer akuntansi yang menyediakan ayat jurnal penyesuaian. Laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutupan yang menolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Peluang dalam meningkatkan pelaporan keuangan. Fokusnya adalah bahwa dengan menggunakan teknologi informasi akan mampu mengurangi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Pengguna juga dapat mengakses secara elektronik, tidak ada lagi aktivitas input data secara manual, semua dapat terformat secara elektronis. Demikianlah pesan dari saya mengenai sistem informasi akuntansi. Terima kasih.